Artinya abang, ya saya nonton menyatakan bahwa ini perbuatan Prabowo. Ya, berdasarkan statement dia sebelumnya Artinya akan menertibkan. Jadi Prabowo memerintahkan menertibkan dengan cara kekerasan. Ya. Ya justru itu supaya tudingan itu menjadi tidak benar, Pak Prabowo, come on. Ya kan? Ada catatan buruk loh di masa lalu. Ya tadi kan, demokrasi bukan cuma sekedar kita bisa masih maki-maki pemimpin kita. Demokrasi itu bukan cuma sekedar kebebasan kita berbicara, tapi hak-hak sipil, hak-hak warga negara, hak-hak masyarakat. Artinya, sepanjang Republik ini berdiri, lebih dari setengah usia kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin oleh militer, nggak maju-maju Republik ini. Pemirsa OTT on the Table, kembali lagi bersama saya Teddy Gusnaidi. Kali ini kami mengundang abang kita, Firman Tendri Masengi. Beliau adalah aktivis 98, praktisi hukum, beliau adalah DJ juga. Beliau adalah arsitek ya, gerakan mahasiswa, tahanan politik tahun 97 juga. Ya, dan ya orang yang menjaga marwah hukum. Banyak banget sih sebenarnya, tapi kalau saya bacain cari ya sendiri gitu ya. Tulis Firman Tendri Masengi. Kalau sekarang di AI ada kali Bang ya. Nah, itu bisa kalian lihat lah. Beliau kami undang ini karena ya tertarik dengan pernyataan-pernyataan beliau ya di YouTube, apalagi terakhir kemarin ya di urusan ada penyiraman ya aktivis Kontras ya. Ya, Andri Yunus. Nah, itu kita sama lah ya, kita menganggap itu tindakan biadab lah ya. Karena bagaimanapun perbedaan itu ya harus disikapi bukan dengan kekerasan gitu ya. Apalagi Bang Tendri ini sudah pernah merasakan ya 98 bagaimana kekerasan terjadi ya, sehingga untuk sekarang udahlah nggak perlu lah, apalagi setelah zaman reformasi jangan hianatilah reformasi. Nah Bang, ya tentu saya harus men-challenge abang gitu kan, karena kalau saya sama abang terusnya enak tontonannya kan, saya harus berbeda dengan abang. Bang, kemarin tuh abang saya nonton itu berani sekali gitu ya, bahkan menyebutkan Pak Prabowo gitu ya, sebagai ya bisa dibilang sebagai dalang lah untuk hal-hal seperti ini. Kenapa abang bisa mengatakan dan menjudge bahwa itu Pak Prabowo yang melakukannya? Tentunya kan rentetan pernyataan kemarin itu hadir dalam sebuah diskusi yang memang mengharu biru kondisi demokrasi kita akhir-akhir ini. Ya. Penyiraman air keras kepada seorang aktivis itu membangkitkan memori lama kita tentang kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap para pembawa pesan. Siapa sih pembawa pesan itu? Wartawan, ya kan, aktivis, tokoh agamawan. Nah, setiap kita itu pasti dalam hati kecil itu mempunyai fungsi sebagai pembawa pesan kebenaran atau pesan-pesan profetik, ya kan, yang menyangkut kemanusiaan, menyangkut kemiskinan dan so on. Kenapa saya tiba pada dugaan menyebutkan pimpinan tertinggi harus bertanggung jawab? Karena begini. Koreksi, bukan dugaan. Abang nggak pernah menuding. Ya. Nah, gitu dong. Ya, oke. Jangan jadi lembek, Bang. Nggak lembek. Saya menuding. Jadi begini. Beberapa hari beberapa pekan sebelumnya itu kan ada narasi. Pertama, menurut Prabowo, saya sudah mendapatkan informasi intelijen, ya kan, bahwa ada kelompok-kelompok yang menyerang saya, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga narasi, itu para kritikus pengamat ini seolah-olah patriot, mereka akan saya tertibkan, ya kan.
kata tertibkan itu kan multitafsir. Kalau kita orang sipil itu kan menertibkan, ya kita disuruh kalem lah, disuruh jangan keras-keras lah, mau kritik. Tapi dalam bahasa militer lain tertibkan itu. Karena apa? Saya kan adalah orang yang merasakan bagaimana hidup di zaman Orde Baru. Dengan diksi tertib itu, tentu saja melahirkan semacam peringatan, hati-hati ya. Yang kalian lakukan ini sudah di luar batas kewajaran. Kira-kira seperti itu. Nah, kita kemudian dalam bahasa tertib tadi terkaget-kaget ketika mendengar ada pemberitaan dan direspon oleh masyarakat. Itu secara luar biasa. Kenapa seorang aktivis Andri Yunus harus mendapatkan perlakuan sekejam itu? Siapa yang melakukan? Ya, dari fakta yang kemudian beredar dan pengakuan yang ada. Ini kan yang melakukan adalah perwira, Bas. Perwira menengah. Perintah presiden? Ya, kalau kita bicara hierarki komando ya begitu harusnya. Berarti abang menuduh bahwa presiden yang menyuruh? Ya, menurut hierarki komando harus seperti itu. Bukan hierarki komando, artinya abang, ya saya nonton, menyatakan bahwa ini perbuatan Prabowo. Ya, berdasarkan statement dia sebelumnya Artinya akan menertibkan. Jadi Prabowo memerintahkan menertibkan dengan cara kekerasan. Ya. Itu yang abang simpulkan? Saya simpulkan demikian. Oke, lanjut. Jadi setelah beberapa kejadian itu, saya tiba pada kesimpulan berdasarkan tradisi militer. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Dulu itu di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, saya, Adian Napitupulu, Desmond. Suatu malam, kontrakan kami LBHN Jakarta itu diserang di saat Roni lah, oleh pasukan tim Mawar, yang kemudian Desmond dinyatakan hilang. Ketika Desmond dinyatakan hilang, beberapa bulan kemudian kan akhirnya ketahuan. Itu periode 97 Desember sampai Maret 98. Ternyata yang melakukan adalah aparat militer. Dan kemudian namanya itu adalah Tim Mawar. Setelah kemudian diadakan investigasi oleh Tentara Nasional Indonesia pada saat itu, ABRI ya, diketahui yang harus bertanggung jawab adalah Prabowo Subianto. Penculikan terhadap aktivis-aktivis itu. Desmond, Pius Lusri Lanang, Mugianto, dan teman-teman yang lain. Tapi kan ada persoalan juga. Sekian kembali, sekian hilang. Sampai hari ini tidak diketemukan. Kuburannya pun tidak diketahui di mana. Saya adalah saksi sejarah. Untung aja saya nggak ikut diculik pada saat itu. Kan? Nah, berdasarkan catatan empiris dan historik ini, saya kemudian menyimpulkan, ya kan, berdasarkan pengalaman dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Lalu ada pertanyaan, kenapa sih negara dalam hal ini harus melakukan teror terhadap masyarakat? Ini menandakan bahwa kekuasaan itu tidak percaya lagi pada legitimasi yang dia dapatkan. Rakyat udah nggak percaya terhadap kekuasaan hari ini, maka teror harus dibangun. Bukankah itu juga terjadi di akhir-akhir pemerintahan Soeharto? Penculikan terhadap aktivis, kekerasan terhadap aktivis. Kenapa? Pada saat itu legitimasi Pak Harto sudah menurun. Cuman dua kok yang harus dilakukan oleh kekuasaan yang legitimasinya hancur. Pertama, dia melakukan apa yang disebut dengan panem et circenses, roti dan sirkus, bagi BLT dan kasih rakyat banyak tontonan untuk menghibur, untuk biar rakyat melupakan kesedihan dan kemiskinan mereka, ya kan? Atau yang kedua, teror supaya rakyat takut. Dan rakyat kita ini punya memori loh tentang ketakutan-ketakutan yang dibangun oleh negara, pencaplokan tanah di beberapa daerah. Kan penuh dengan teror. Kalau soal 98, 97, 98 itu kan sudah ada koreksi ya. Jadi sudah ada koreksi, bahkan orang-orang yang disebutkan tadi malah bergabung dengan Pak Prabowo dan segala macam. Intinya yang saya mau tanyakan adalah, abang menuding yang melakukan adalah Pak Prabowo. Apalagi yang abang sampaikan, ini negara yang melakukan teror. Kenapa abang bisa menyampaikan hal itu, bahwa seolah-olah sudah ada putusan pengadilan, putusan hukum bahwa negara yang melakukan, Prabowo yang melakukan? Begini, Bos, tadi sekali lagi ya, diketahui yang melakukan kekerasan ini adalah anggota aktif TNI dari Denma Bais. Tupoksinya Bais itu bukan melakukan penyiraman air keras terhadap warga sipil. Tugasnya Bais itu adalah memetakan potensi kekacauan negara, itu yang pertama.
memetakan potensi serangan kekuatan asing ke dalam negara. Ya kan? Lalu kemudian kalau sampai menyasar warga sipil aktivis, apa sih yang dilakukan oleh Andri Yunus itu? Andri Yunus itu banyak mengkritik tentang peran militer Ya. di ranah sipil. Ya kan? Kenapa itu dilakukan? Karena mengingatkan kita pada suatu kepemimpinan di masa lalu di mana militer itu menguasai hajat hidup masyarakatnya gitu loh. Nah, kita bersepakat bahwa reformasi itu kan kita harus berbicara tentang sipil demokratik. Abang nggak ada kepikiran bahwa yang melakukan itu, kan itu oknum yang melakukan kan? Apa institusi apa oknum? Kalau Karena kita masih ingat tindakan biadab terhadap Novel Baswedan, ya. Tapi kan ending-endingnya ternyata di pengadilan dan diakui oleh pengacaranya Novel Baswedan itu bukan negara, itu adalah pribadi, ya. kalau pribadi itu Nah ini yang saya mengambil di Novel Baswedan. ya gini deh, dilakukan bersama-sama oleh 4 orang. Lalu kita mengatakan aktornya ini oknum. Oknum itu kan sendiri. Kalau dia sendiri, dia lakukan ini, apakah kemarahan dia pribadi atau kemarahan institusional? Ya kan? Bisa aja pribadi dia nggak suka karena menyerang institusinya, ya kan? Bisa aja kan terjadi begitu. Kita juga bisa menyerang orang lain hanya gara-gara fans bola. Jadi kalau dengan jawaban yang sama, ya saya juga bisa dong menuding atau mengambil kesimpulan, ya kan? Tapi kan polanya sama. Ini dilakukan oleh 4 orang secara bersamaan, ya kan? Pertanyaannya kemudian, ini diorder nggak? Bisa aja diorder bukan oleh pemerintah, tapi diorder oleh pihak yang tidak suka sama negara ini. Bisa nggak? Ya kan menduga juga. Iya kan, karena belum ada, abang sama saya itu sama-sama menduga, belum ada putusan pengadilan, belum ada putusan hukum. Nah, itu yang tadi saya katakan. Jadi Karena kalau abang kan sudah menuding, bukan menduga. Artinya menuding itu sudah menyatakan Pak Prabowo ini pelakunya, negara pelakunya. Nah, justru itu supaya tudingan itu menjadi tidak benar, Pak Prabowo, come on. Ya kan? Ada catatan buruk loh di masa lalu. Pak Prabowo kan sudah minta untuk segera bahkan dia mengutuk hal itu. Ya, Apakah Pak Prabowo bohong-bohongan? saya juga menduga begitu. Bisa saja kan? Berarti bisa saja. Ini kita kalau bicara menduga-menduga ya, bisa aja abang yang bayar orang-orang itu. Oh, bisa saja. Ya, kalau mau dituduh demikian, iya boleh. kan? Nah, iya. Boleh menuduh, tapi kan orang akan melihat kemampuan secara ekonomi finansial, saya mampu nggak? Ya kan bukan duit abang, duit orang lain lah. Wah, Saya itu- challenge abang nih. Ya, nggak apa-apa juga. Namanya tuduhan. Saya dituduh Prabowo dibiayain George Soros pun saya terima kok. Iya. Ya kan? Buktikan saja gitu. Jadi, ya. Nah, artinya abang mau menarik omongan abang apa tetap bahwa yang statement abang itu adalah dugaan, bukan tudingan? Tudingan yang berdasarkan dugaan-dugaan dari sekian banyak kejadian rentetannya. Karena kalau saya nonton dan barusan abang udah ngomong, itu nggak ada dugaan loh. Abang udah bilang negara yang dilakukan oleh negara terhadap pembawa pesan, Loh. pesan kebenaran. Sekarang gini, saya hadir di sini. Ini aja ya. Saya hadir di sini atas undangan pribadi, atas undangan institusi. Atas undangan pribadi yang dilegalkan institusi. Bisa kan mempergunakan jawaban untuk menjelaskan kejadian ini? Ya, makanya saya tanyakan bahwa abang tetap, ya sebelum kita lanjut ya, abang tetap menuduh, ya, bukan menduga. Artinya sudah, ini pelakunya Pak Prabowo, ini pelakunya negara. Masih tetap bertahan di situ. Iya. Berdasarkan hierarki yang ada. Nah, artinya ada kemungkinan orang mengatakan sebenarnya ini bukan dilakukan oleh negara, bukan dilakukan oleh Pak Prabowo, ini dilakukan oleh para orang-orang yang memang dibayar untuk agar supaya menyiram aktivis itu. Itu kita anggap itu biadab ya. Ya, itu biadab. Tapi siapa pelakunya, siapa yang otaknya kan kita belum tahu nih. Ya. Tapi abang udah tahu otaknya siapa. Otaknya Pak Prabowo dan negara. Ya kan tadi saya katakan berdasarkan kejadian dan runtutan kejadiannya, pertama Pak Prabowo mengatakan saya punya laporan intelijen loh. Ya. Yang kedua, pengamat-pengamat yang kritis akan ditertibkan. Ya kan, itu kan nggak berdiri sendiri. Makanya buat Pak Prabowo juga kalau ngeluarin statement tuh jangan statement yang membenarkan orang untuk melakukan tindakan gitu loh.
Dia sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, yang seluruh ucapannya ini menjadi sabdo panditoratu, menjadi perintah, ya kan? Tadi kan dugaannya bisa saja perwira militer itu dibiayai oleh saya. Iya. Tapi bisa juga kan perwira militer tadi menerjemahkan kalimat tertibkan. Kalimat tertibkan oleh Pak Prabowo itu sebagai perintah. Yang mungkin saja. Bukan, kalau kita bicara presiden beda dengan preman, Bang. Kalau ditertibkan itu kan tentu secara hukum, karena ini kan bicara presiden. Ya kita abang orang hukum kan. Presiden itu mirip-mirip raja, Bos. Ucapannya adalah hukum. Ya saya nanti mau bahas itu. Abang udah buka duluan. Ntar dulu itu. Kita balik ke sini lagi ya. Nah, jadi artinya pelaku ya, otak dari pelaku penyiraman terhadap tindakan biadab itu dilakukan atas perintah Prabowo Subianto. Itu. Perintah tidak langsung. Tapi perintah Pak Prabowo. Jadi begini, ini kan kejadiannya mirip dengan 9798. Iya, karena enggak, ini kan abang hanya membicarakan bahasa ditertibkan. Pertanyaan saya, Bang, kan Pak Prabowo kan nggak sampai di situ ngomongnya. Kan biasanya kita tuh ngambil potongan doang. Kritik boleh kata Pak Prabowo. Tapi kalau sudah melakukan hal-hal, ya jangan tutup mata lah ya. Ada juga orang yang ngaku-ngaku aktivis tapi menyebarkan hoax, ya, menyebarkan permusuhan. Nah itu sebenarnya yang harus ditertibkan secara hukum. Begini, dalam katanya demokrasi, itulah kalau kita berangkat dulu deh dari pengertian demokrasi. Demokrasi menurut Naomi Klein dalam Shock Doctrine menyatakan demokrasi itu bukan sekedar hak untuk memilih dan dipilih. Demokrasi adalah hak hidup masyarakat untuk hidup yang lebih bermartabat, ya kan? Nah sekarang kita tanya, apakah sekarang kita ini hidup dalam suasana yang bermartabat? Kalau abang tanyakan hal itu misalnya ke saya, tentu subjektif jawabannya, ya, karena ada banyak orang yang akan mengatakan kami baik-baik saja. Ada juga sebagian yang menganggap tidak baik-baik saja. Jadi kita harus mengukurnya dari mana? Dengan apa? Mengukurnya dengan apa? Kalau abang tanya ke saya, ya saya selalu mengatakan begini, Bang. Kita pernah juga di Orde Baru, ya. Saya turun ke jalan, abang turun ke jalan. Kita turun ke jalan. Itu karena kita merasakan sendiri. Kita yang menjadi korban. Abang bersuara aja susah kan? Saya bersuara waktu itu susah. Ketika ada gerakan itu kita turun, kan memang kita yang merasakan. Nah, kalau sekarang ngomong saya enak-enaknya bisa, maki-maki bisa, ya, melakukan apapun bisa. Betul. Terus apa yang ukuran apa? Ya tadi kan, demokrasi bukan cuma sekedar kita bisa maki-maki pemimpin kita. Terus apa? Ya hak kita hidup untuk bermartabat. Seperti pendidikan yang layak, hukum yang adil, ya kan, kesempatan kerja. Ini kan bicara hidup bermartabat, Bos. Bukan cuma sekedar kita tuh bisa lempar tomat presiden, bisa lempar sepatu presiden. Bukan itu demokrasi. Demokrasi itu sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar kita. Apa sih yang diamanatkan oleh negara? Kesempatan kita mendapatkan pendidikan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Terjadi nggak itu? Nah, kalau abang sudah ngomong sampai ke situ, ini saya mau mengatakan bahwa kita sudah keluar konteks nih. Ya, konteks kita membicarakan terkait kan Pak Prabowo. Betul, makanya kan begini. Ya, terkait kebebasan berbicara. Tadi kan ada singgungan bahwa demokrasi itu sekedar untuk kita bicara bebas. Karena kalau kita bicara sesuatu yang sempurna di negara pun manapun nggak ada sempurna. Oh betul, sepakat. Ya. Tapi kalau kita bicara kebebasan berbicara di negara ini, berekspresi, itu bisa diukur. Di negara-negara Timur Tengah sana, boro-boro kayak kita nih bisa maki-maki presiden. Jadi beda-beda tipis, bro, antara anarki, ya. Dan demokrasi. Kalau cuma tadi saya katakan, kalau cuma sekedar berbicara bebas, ya kan, itu kita sebut demokrasi. Enggak gitu pengertian demokrasi menurut yang saya ketahui. Umpamanya juga, kalau kita pakai dari perspektif nekropolitiksnya Achille Mbembe, negara lah yang sekarang menentukan siapa yang harus hidup, siapa yang bisa hidup, dan siapa yang bisa mati, harus mati. Negara itu kan yang memproduksi hukum, Bos. Bukan rakyat. Ya terus? Ya. Tadi kita udah bicarakan di luar. Hukum itu tidak pernah dihadirkan, dibuat untuk melindungi
keadilan masyarakat. Bohong. Hukum itu diproduksi untuk menjaga kepentingan para penguasa. Kalau bahasa seperti ini sudah ribuan kali saya dengar. Iya. Dan dari zaman Gus Dur, dari zaman Megawati, statement abang ini udah biasa kita dengar. Ya. Cuma saya harus balik lagi ke yang tadi. Artinya, ya, abang menganggap bahwa demokrasi, ya, berdasarkan pernyataan Pak Prabowo itu adalah menertibkan, itu adalah Pak Prabowo, kalau saya koreksi ya, statement abang itu adalah bagian dari yang anti demokrasi dengan menertibkan. Kan jadi lucu kita nih. Orang berbicara dibilang anti demokrasi, tapi kita berbicara bebas, suka-sukanya dibilang demokrasi. Jadi yang benar yang mana? Nah, itu yang saya harus tanya ke abang. Sekarang gini, Zaman Orde Baru. saya ngomong suka-suka tentang Prabowo. Demokratis nggak? Muatannya dulu. Muatannya dulu. Kalau demokrasi nggak usah pakai muatan. Ada bro. muatan karena di Undang-Undang Dasar 45 kita kan kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain, kebebasan orang lain. Ini pasal yang sering disembunyi nih para aktivis nih. Kita harus buka aja. Ya, terus? Ya. Nah, kalau memaki-maki itu dibolehkan nggak di negara ini? Boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi itu melanggar nggak kebebasan orang? Siapa yang menerjemahkan dong? Kan di Undang-Undang biasa jangan terus sekalipun ah. Berdemen nih. Boleh dong. Ya kan Kalau gini. kemudian di dalam pernyataan saya dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum, fitnah, ya kan? Laporkan dong. Laporkan. Ya itu Ya. yang saya katakan, Bang. Tapi kan lagi-lagi bergantung pada bagaimana diterjemahkannya bahasa saya. Karena diksi, kata, kalimat yang saya ucapkan itu kan mengandung motif. Motifnya apa? Bergantung yang dengar. Bergantung yang menerjemahkan. Itu nanti penafsir tunggalnya di pengadilan. That's right. Nah, makanya kan saya mengatakan begini nih. Artinya, abang ini pernah ada di 98, aktivis, bahkan 1998. Abang kan merasakan dua hal yang sama. Kalau ini, kalau anak-anak yang lahir tahun 2000-an, saya nggak bakal nanya gini, Bang. Ya, banyak yang berhadapan dengan saya, dia tidak pernah merasakan zaman itu, gitu kan. Tapi sok-sokan bilang kebebasan. Abang bisa bicara bebas sampai saat ini? Bisa nggak di 98, di 97 bisa bebas? Jangankan bicara, niat aja di penjara. That's saat itu kan? Iya. Nah, terus tiba-tiba abang sudah merasakan dua pemerintahan yang berbeda, terus abang mengatakan pemerintahan saat ini negatif. Makanya jadi berbeda. Kenapa? Karena zaman Pak Harto kondisinya dia otoritarian, monolitik, ya kan? Yang kita rasakan adalah kebebasan bicara yang tidak ada. Tapi ketika kita menyepakati Pak Harto jatuh dan mengagendakan reformasi di dalamnya, demokrasinya kita rebut. Ya kan? Tapi kembali tadi saya katakan berdasarkan perspektif Naomi Klein, demokrasi itu bukan cuma sekedar hak untuk berbicara. Memang benar. Ya kan? Jadi sudah di Pak Harto sudah, ya kita nggak punya kebebasan bicara. Sekarang di zaman yang katanya reformasi ini, ya kan? Terus abang ngerasa lebih buruk daripada zaman Orde Baru? Bukan lebih buruk, agenda reformasi dan demokrasi itu tidak berhenti pada ancaman-ancaman terhadap kebebasan bicara. Kita sudah rebut itu. Iya. Tapi agenda demokrasi tidak berhenti dari sekedar kebebasan berbicara. Gitu loh. Ini kita jalan nih. Ada 3 step nih. Gua mau ke demokrasi ya. Di sana nih demokrasinya. Step pertamanya kebebasan bicara dong. Udah kita rebut. Lalu setelah kita dapat langkah pertamanya, kita nggak boleh melupakan 2 langkah tujuan kita yang selanjutnya. Apa itu? Demokrasi itu bukan cuma sekedar kebebasan kita berbicara, tapi hak-hak sipil, hak-hak warga negara, hak-hak masyarakat itu hadir dalam agenda reformasi yang seutuhnya, yang orang katakan sebagai demokrasi substansial. Ya kan masih demokrasi prosedural hari ini, gitu loh. Apa sih demokrasi substansial itu? Terus kenapa dianggap begitu negatif? Abang menganggap begitu negatif demokrasi saat ini. Berarti kalau abang begitu menganggap negatif, berarti abang menganggap demokrasi saat ini lebih buruk daripada Orde Baru. Tadi kita udah rebut nih. Iya. Kita udah bisa milih presiden. Tahu. Ya, udah bisa ngomong Ya. sembarangan lah. Tapi ada resikonya, dari ucapan-ucapan itu ada resikonya ya. Tapi resikonya kecil. Kata siapa kecil? Nah, Orang disiram. Bang, kalau bukan. Orang disiram air Kalau keras. iya, dalam arti gini. Orang dibunuh. Kita tidak menafikan itu ada. Tapi kalau kita mau ya menggunakan standar hukum atau standar yang dipakai di sebuah negara, udah penuh kali itu penjara, Bang.
tiap hari kita ngelihat orang maki-maki. Yang banyak kan bukan karena orang maki-maki, tapi narkoba, pencuri. Ya makanya saya bilang kalah narkoba kalau sampai itu diterapkan. Ya. Sekarang orang maki-maki banyak sekali kan. Orang menuding banyak sekali. Bahkan abang aja bisa menuding presiden pelakunya. Betul. Abang aman kan? Nggak ada jaminan aman juga. Ya, abang aman kan? Sejauh ini masih aman. Iya. Sejauh ini. Ya, kan kita nggak bisa memprediksi ke depan. Oh betul memang. Ya. Kita nggak bisa memprediksi. Bahkan ada yang lebih keras dari abang, aman-aman aja. Ya, Saya berhadapan dengan beberapa orang yang keras itu ngomong caci maki Pak Jokowi, caci maki ini. Sampai hari ini saya masih ketemu dia sehat-sehat saja. Betul. Ya kan? Jadi kita kembali bagaimana yang menafsirkan, ya kan? Menafsirkan omongan para pemberi pesan ini. Kalau kemudian dianggap keterlaluan, ya udah pilihannya dipenjarakan atau dibunuh aja, kan begitu tinggal. Tapi begini loh, di dalam ciri-ciri masyarakat atau negara yang demokratis, kita katakanlah berpatokan demokrasi itu modelnya kayak Amerika, ya kan? Presiden boleh dilempar sepatu loh. George Bush dilempar sepatu. Tapi sebenarnya secara aturan nggak boleh. Ya kan? Nggak dipenjara seperti di sini loh. Sekarang kita uji coba deh. Bener nggak di Prabowo otoritarian? Bener nggak Prabowo ini fasis? Ayo, ada waktu Prabowo lagi pidato, kita lempar sepatu. Ayo kita uji gitu loh. Nggak, itu kita nggak bicara, nggak gini. Kalau melempar, jangankan presiden yang dilempar. Abang ngelempar saya aja bisa jadi masalah. Jadi begini, ada suatu waktu. Saya itu bertemu dengan anak tokoh luar biasa, namanya Siti Hardiyanti Rukmana. Ya. Anak dari Presiden Soeharto. Saya berdiskusi dari jam 11 malam sampai setengah 4 pagi. Pertanyaan Mbak Tutut begini, apa sih yang membuat kalian benci sama Pak Harto? Saya bilang, Mbak, secara pribadi saya nggak kenal sama Pak Harto. Saya juga nggak ada kepentingan mau melarang Pak Harto korupsi. Tapi yang saya terjemahkan adalah apa yang dirasakan rakyat. Itulah yang membuat kita ini mahasiswa bergerak. Lalu pertanyaannya Mbak Tutut lucu. Terus sekarang kalian udah dapatkan demokrasi itu? Sudah, Mbak? Enak mana? Oh, enak sekarang, Mbak. Sekarang ini kita bisa maki-maki Pak Presiden. Di zaman di zaman ayahnya Mbak Tutut, kita nggak bisa tuh. Jangankan berniat untuk demonstrasi, niat rapat untuk rapat teknis lapangan, kita udah siap-siap masuk penjara itu. Ya kan? Jadi, kalau bicara suasana demokratis, enak zaman sekarang, Mbak. Bahkan kita bisa melempar tomat kepada presiden. Untuk saya tidak mengatakan bisa lempar sepatu lah ya. Nah, lalu kemudian Mbak Tutut bilang, lalu bagaimana dengan korupsi? Ini terang-terangan loh. Nanti Mbak Tutut dan keluarga bisa bantah diskusi saya ini. Bagaimana dengan korupsi? Bukankah korupsi hari ini jauh lebih besar? Saya bilang, betul, Mbak. Kok kalian nggak permasalahkan? Kita permasalahkan, Mbak. Kita juga tetap ngelawan tuh sampai hari ini soal persoalan korupsi. Kita demo KPK. Bedanya di zaman Eyang itu korupsi hanya di sekitaran Pak Harto. Kalau hari ini kenapa kemudian dimahfumkan oleh masyarakat? Karena korupsinya menjadi berjamaah. Istilahnya kalau dalam bahasa ekonomi ini sudah trickle down effect. Berjamaah kan? Jadi tidak lagi kesenjangan secara ekonomi berdasarkan basis korupsi. Lalu dengan kondisi ini kalian nyaman di mana? Kalau bicara soal cita-cita reformasi, Mbak, kita nggak nyaman dengan persoalan hari ini. Kan? Tapi kan negara ini tidak harus berjalan dengan linear seperti itu. Dulu kita tuntut hapus KKN, di fungsi ABRI dihilangkan, ya kan? Kita punya lembaga negara yang mumpuni, yang menjembatani keinginan sipil dengan negara. Kan itu yang kita cita-citakan. Hari ini sudah tercapai belum cita-cita itu? Kalau belum tercapai, berarti kita harus melanjutkan langkah kita pada agenda selanjutnya. Nah, dalam pemerintahan Prabowo, katakanlah ya, tadi udah disinggung, kita boleh maki-maki. Ya, biarkan saja. Ketika pilihannya itu untuk memaki presiden, menuding presiden dianggap bersalah secara hukum, ya proses hukum. Tapi jangan dong dilakukan teror terhadap warga sipil. Siapa yang ngakuin? Loh, itu tadi. Karena saya balik lagi nih, karena abang itu ngomong bahwa kita ini tidak dibunuh oleh Prabowo di tempat yang sepi. Betul. Tidak akan dibunuh di tempat yang sepi, tapi di tempat yang ramai. Karena tidak akan menciptakan efek teror. Iya. Tapi bukan soal itunya. Tapi abang mengatakan kita ini tidak dibunuh oleh Prabowo. Nyebutin nama loh. Iya. Artinya Prabowo yang melakukan pembunuhan itu. Tadi kan sudah saya buka di awal. Iya,
Iya, iya. Penerjemahan dari kata tertibkan itu konotasinya adalah tertibkan itu dengan cara apa? Bunuh, bungkam, buang. Iya. Di zaman kita mahasiswa bisa dulu. jadi abang yang nyuruh kan? Ya bisa saja. Abang yang nyuruh, abang dikasih duit, abang yang nyuruh. Hei, sini kalian. Nih saya kasih 2M atau 5 miliar 5 miliar. Bisa saja. Tapi kalian TNI kan, udah hantam bisa aja kan? Bisa saja. Nah, tapi sah nggak kalau abang sudah mengatakan tadi bahwa semuanya itu harus ada di pengadilan. Abang yang ngomong sendiri. Tapi Iya. sekarang abang ingkari itu. Nah sekarang kan begini kita melihatnya, kita juga punya catatan historis dan empirisnya yang tadi saya gambarkan, ya. Apakah pengadilan terhadap Tim Mawar itu terjadi di pengadilan umum? Tidak. Apakah hukumannya juga sesuai dengan rasa keadilan yang masyarakat tuntut? Ini kan semua catatan-catatan ini membekas dalam terinternalisir loh. Sebagai aktivis, sebagai kelompok warga negara yang melewati teror. Bang, Pak Prabowo itu nggak mungkin jadi presiden kalau melakukan tindakan yang tidak terpuji. Syaratnya menjadi presiden itu. Untuk menjadi calon presiden, Itu multi tafsir juga. itu kan sudah putusan Impres hukum. nomor 2 tahun 2003 ya tentang tentang penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat dilakukan nggak, diteruskan nggak oleh Pak Prabowo, meski ini adalah kebijakan presiden sebelumnya. Tapi agenda pelanggaran hak asasi manusia tidak ada yang selesai tuh. Bukan hanya urusan itu aja kan, yang lain Ya. juga nggak ada yang selesai. Oke lah, kalau memang kita mau membersihkan republik ini dari tragedi-tragedi pelanggaran hak masa lalu, Prabowo nih katakanlah ya, sebagai orang yang pernah dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, ya kan? Kan dia tertuduh sampai hari ini. Ya harusnya abang kritik itu, bukan abang menuduh. Justru karena ada kejadian di masa lalu lah, di dalam pemerintahan dia, kemudian terjadi, saya kemudian menganggap, oh, ini hal yang sama. Boleh dong, Ya, makanya kan saya bilang tadi, karena ada presidennya. ada presiden yang kalau bicara secara hukum, Pak Prabowo kalau memang terbukti, maka dia tidak bisa jadi presiden. Abang menafikan itu. Dia itu diberhentikan, bos. Iya, semua juga udah tahu itu. Tapi karena bukan pengadilan umum yang Dan memang menyidang- aturannya memang, masa kalau bukan kan itu menjalankan aturan kan? Jadi Aturan saat itu pengadilan apa? ada dua pilihannya waktu itu. Boleh diambil salah satu kan? Koneksitas, peradilan militer. Tapi Pak Prabowo juga tidak diadili dalam peradilan militer loh. Dia itu diputuskan, diberhentikan dalam sidang DKP. Ya kan? Dewan Kehormatan Perwira. Tidak ada sidangnya. Nah, kalau kita kemudian mau memutus mata rantai pelanggaran hak asasi manusia, ya, seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang pernah mengalami suatu fase otoritarian, harusnya ditempuh dulu rekonsiliasinya. Kita kan nggak pernah rekonsiliasi. Makanya Artinya, pelanggaran hak manusia, asasi manusia itu secara hukum dan secara sosiologis masih terus hidup dalam benak bangsa ini. artinya abang ya harusnya mengkritik itu, bukan menuduh Pak Prabowo melakukan penyiraman terhadap aktivis. Tidak mungkin juga Pak Prabowo jalan-jalan naik motor. Ya, enggak dong. Ya kan? Itu kan bodoh banget saya. Sama di masa lalu, di era kekuasaannya Pak Harto, ada yang namanya Pak Kostanasdam, Pak Kostanas, adanya Kopkamtib. Bedanya di mana, bos? Proksi ini yang bergerak menerjemahkan bahasa seorang presiden, tertibkan, gitu loh. Maka juga Pak Prabowo, ya, Anda ini presiden yang kalimatnya didengerin orang, diterjemahkan suka-suka kadang-kadang, ya kan? Katakanlah begini, Kepala BKN bilang, Pak, ini begini-begini. Kata Pak Prabowo nih, oh saya kok ngerasain MBG yang bagus-bagus. Iya, lalu apa Pak Prabowo nggak mau mendengarkan jeritan rakyat yang mengatakan MBG hasilnya begini, ya kan? Kalau negara demokratis, dengar juga dong yang dikatakan oleh rakyat. Tapi ketika itu dikatakan oleh rakyat, dibilang hoax rakyatnya, dibilang fitnah, ya kan? Jangan dong. Nggak, emang banyak fitnah sih. Kita harus akuin, jangan kita anggap fitnah itu nggak ada. Saya bukan sombong, saya nggak kaya, ya. Tapi saya melarang anak saya menerima MBG. Ya itu pilihan sendiri sih. Iya, pilihan. Betul. Pilihan. Ya, karena apa? Karena catatan-catatan buruk tentang MBG itu, ya kan? Kejadian lagi di NTT, seorang anak berusia 10 tahun tidak memiliki alat tulis, tidak mampu beli alat tulis, harus bunuh diri. Pertanyaannya kembali, inikah demokrasi substansial yang kita harapkan? Katakan cuma 10.000 yang sebanding dengan MBG. Nah, ini kan tugas negara. Nah, Kalau kita bicara MBG, kita podcast di tempat tersendiri. Oke, siap. Ya. Makanya tadi saya mau kasih komparasi gitu loh. Ya, jadi gini, kalau bicara
soal ini kan soal kebebasan berpendapat di negara ini katanya dikebiri dan segala macam. Mungkin kita berbeda. Bisa saya katakan bahwa apa yang disampaikan itu hoax. Karena pernah dalam sebuah ini Bang, di talk show di sebuah TV saya dengan narasumber itu, dia bicara negara ini, padahal itu 5 tahun lalu, belum Prabowo presiden. Negara ini zolim, kebebasan berpendapat, bla bla bla, tidak bisa. Saya cuma jawab, kalau tidak, mungkin Anda sudah tidak ada di ruangan ini, saya bilang. Karena catatan Anda memaki pemerintah itu banyak. Tapi Anda masih bisa hadir, masih bisa berdiskusi dengan saya. Nah, artinya kebebasan berpendapat dan berbicara di negara ini dilindungi. Kenapa? Buktinya Anda masih hidup, saya bilang. Anda masih bisa memaki-maki. Nah, ini kan kontradiktif. Ya. Kita dulu ngomong di warung aja takut. Betul. Ya. Betul. Di warung kopi kita takut, diomelin sama tukang kopi. Jangan ngomong beginian. Nah, itu kan teror. Hegemoni yang ditanamkan oleh ya. Sekarang kita bicara. Makanya bingungnya saya kenapa ada aktivis-aktivis termasuk Abang yang bicara seolah-olah kebebasan di negara ini dikebiri. Sedangkan Abang masih bisa kemana-mana, masih bisa seenaknya bicara. Iya, tapi tadi kan saya kasih tahu nih. Kan setiap aktivis itu ada juga harga sosialnya, Bos. Ada harga politiknya. Kalau yang dibunuh, yang maki-maki pemerintah umpamanya tukang sayur, efeknya apa? Tapi kalau umpamanya saya ngomong, ya kan, yang punya body politik ya, saya punya body politik, entah itu organisasi, entah itu apalah namanya. Ketika saya mendapatkan perlakuan yang sekasar itu, inilah yang terjadi pada Andri Yunus. Dia punya body politik. Mana body politiknya? Kontras itu. Ya, ini akan dihitung. Nah, kalau kita mengatakan bahwa demokrasi itu kita bebas bicara, betul. Tapi ada ancaman terselubung loh, ingat loh. Ancaman hukum iya. Bukan juga. Yang dihadapi oleh Andri Yunus kan ancaman terselubung. Iya, kalau itu balik lagi, bisa saja Abang yang ngelakuin. Teror. Ya kan? Iya, bisa aja Abang yang neror, kan bisa nuduh pemerintah kan. Betul. Kalau kemudian itu diduga saya yang ini, bisa saja. Iya. Tapi kepentingan saya apa? Karena tidak suka dengan pemerintah. Kalau tidak suka dengan pemerintah, ngapain saya harus Abang dibayar oleh negara asing agar supaya terus menciptakan narasi negatif, kebencian? Ya. Ya boleh juga. Bisa. Boleh. Ya kan kita saling menuding aja nggak apa-apa. Ya kan? Ya kan? Tapi kan pada akhirnya, kan kita lihat dong realitas sosial yang terjadi di kita sekarang hari ini apa? Apakah kemudian tuduhan-tuduhan seorang Prabowo kepada aktivis-aktivis ini menemukan kebenarannya? Ada, menemukan. Saya dibiayai Soros gitu? Nggak menyebutkan nama Abang. Atau kelompok teman-teman yang lain? Saya Ingat loh. Bang, saya ini pernah ada di wilayah itu, ya, ngurusin funder begituan. Betul. Tapi bos, Abang yakin nggak ada biaya dari asing? menurut sejauh yang saya alami dan saya ketahui tidak. Tidak ada. Karena gini loh. Lembaga-lembaga asing nggak ada yang membiayai LSM. Mungkin saja ada. Tidak kita. Bukan mungkin ada. Ya udah kalau memang ada itu kan tinggal negara. Oh lu ya. Nah itu. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa Abang nggak kritik itu aja? LSM ditutup semua tuh yang terima dana asing. Oh itu bukan tugas saya. Kan namanya sebagai warga negara bisa aja dong mengkritik. Masa Abang bisa mengkritik pemerintah tapi nggak mau kritik LSM itu? Ya saya kritik. Kalau memang ada yang saya ketahui saya kritik. Ada banyak Bang. Terbuka kok. Mana saya belum pernah lihat. Abang cari banyak sekali di pemberitaan. Ya pemberitaan, makanya Pak Prabowo bisa ngomong begitu kan ada datanya Bang. Tapi kan juga ada dalam dalam teori intelijen itu misinformasi, disinformasi. Iya. Kasih disinformasi kepada Pak Prabowo bisa saja. Bisa saja, tapi faktanya ada LSM yang dibayar dan itu terpublikasi. Kalau LSM dibiayai oleh fundingnya kan juga udah bukan hal baru. Nah itu berarti ada. Sejak zaman dulu kok. Iya, setuju Sejak zaman saya ngomong sama kayak Abang. Betul. Tapi kemudian apakah penggunaan bantuan itu untuk menyerang pemerintah? Jangan juga di generalisir dong. Emang pihak asing ngasih duit cuma-cuma. Yuk, tentu ada agenda di Iya, situ. udah jelas. Agendanya apa? Apakah agendanya itu untuk menurunkan pemerintahan? Jangan senaif itu dong. Apakah tujuannya ngasih uang itu untuk hal yang baik? Bisa dong untuk pendidikan politik warga negara. Emang di negara dia nggak ada, kenapa nggak dia biayain di negaranya sendiri? Kan belum tentu pendidikan politik di negaranya bagus juga. Mereka kan udah melewati tahapan itu, pemberdayaan masyarakat sipil. Masih banyak Bang, saya tahu masih banyak. Kemudian di negara yang funding itu, ya ketika kasih uang ke kita, di negara masih bobrok. Kenapa nggak negaranya? Ya, aku kurang tahu kan. Saya kasih tahu karena funding itu jualan juga Bang. Nah ini Abang harus kritik juga mereka. Mereka ngasih ke LSM itu. Aku mau dong jualan.
LSM aku. Jangan, Bang. Enggak, ini biar saya menemukan kebenaran atas Abang kebenaran. Mau. Abang bikin proposal, udah. Bikin proposal, bikin yang ini, nanti dia kasih program ini ya untuk mengkritik pemerintah ya ada. Kalau abang kritik pemerintah terus, ditambah lagi, Bang. Jadi gini, menurut pemahaman saya, Ya. semua transaksi atas rekening yang ada di wilayah hukum Indonesia, yurisdiksi Indonesia, itu terpantau Iya, terpantau jelas. oleh PPATK. Jelas. Lalu gimana caranya dana-dana asing yang masuk ke LSM ini ditengarai dan dituduh dibiayai oleh asing untuk kepentingan penggilingan kekuasaan? Kan juga nggak Kan boleh. ditengarai. Ditengarai. Kan sama aja negara menuding LSM-nya. Iya. Ya kan? Jadi kalau begini terus Pak Prabowo menuding LSM, saya menuding Pak Prabowo, masa LSM nggak dipenjarakan, saya dipenjarakan? Kalau mau, ya ayo. Gitu loh. Setuju. Penjarakan juga LSM-nya kalau memang terbukti. Setuju Gitu loh. kalau itu setuju. Saya kalau memang dianggap merusak, melakukan disharmonisasi terhadap terhadap pemerintahan SBY lagi Prabowo. Cinta ya. banget. Bawa Bukan. Demokrat deh. Enggak, saya enggak. Apaan? Saya gini. PDIP? Bukan. Saya pada Ayo dong, apa buka aja. saya pada akhirnya harus berafiliasi secara politik, ya good, kan? good, Bang. Sebagai alamat politik. Ya. Kita makhluk politik nggak punya rumah politik, Setuju. nggak boleh, Betul, betul. ya kan? Jadi begini, saya tiba pada kesimpulan. Ini kesimpulan ya. Ya. Saya kok pada akhirnya nggak percaya pada pemerintahan mantan tentara. Pak Harto 32 tahun, SBY 10 tahun. Kelak yang namanya Prabowo 5 tahun lah, jangan 10 tahun, ya kan? Artinya sepanjang Republik ini berdiri, lebih dari setengah usia kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin oleh militer, nggak maju-maju Republik ini. Jadi abang maunya siapa? Sipil. Siapa? Saya kalau disuruh pilih untuk pemilu presiden berikutnya nih siapa? 2029, Menarik. saya mengusulkan Yusuf Kala jadi presiden. Gitu? Iya, dia kan baru 2 kali jadi Wakil ya kan? Dia presiden. belum pernah mencalonkan diri sebagai pernah sih. Kalau nggak salah tahun 2000 berapa tuh? 2004 ya. Pernah. Sama Pak Wiranto ya? Iya. Tapi kalah kan? Ya kan? Kalau saya boleh mengajukan gitu ya. Saya kok lebih nyaman dengan Yusuf Kala. Lu mau protes kayak mau ngomong terserah sama dia. Dan dia punya langkah konkret. Ini abang nggak nyambung nih omongannya. Atau kedua, Ketika presiden yang menanggapi omongan masyarakat abang nggak suka, tapi Pak Yusuf Kala yang tidak mau menanggapi omongan masyarakat abang suka, gimana? yang mana? ceritanya? Saya kurang tahu tuh Pak Yusuf Kala nggak. Abang kan barusan ngomong, dia nggak peduli orang ngomong apa. Maksudnya dia nggak peduli kalau ada yang protes tentang dia. Ya. Kasus ya yang gampang. Berarti kan nggak demokratis dong. Bukan nggak demokratis. Contoh aja sih. Sekarang Pak Prabowo Saya punya teman. dikritik abis-abisan, masih dibilang nggak demokratis. Saya punya teman namanya Sylvester Matutina. Ya. Yang sampai sekarang tidak ketangkap. Itu teman saya dulu. Ya. Sama-sama menjadi relawan Jokowi. Ya. Ya, ini juga cebong dulu, Bang. Ya kan? Ya. Sylvester Matutina itu kan juga melakukan semacam penghinaan Terhadap Pak JK. Iya. Ya kan? Pak JK-nya santai aja tuh. Tapi anaknya kan yang bereaksi. Ya. Ya kan? Pasti kita pengen kan ekspresi Depan estet. jelas tadi mendengar kan. Nah, kita butuh orang-orang yang seperti ini yang nggak baperan berpolitik gitu loh. Silakan closing statement. Abang mau sampaikan apa terkait apa yang abang bicarakan kemarin? Monggo, silakan. Ya Pak Prabowo, Anda ini presiden. Semua ucapan Anda itu diingat oleh rakyat dan bisa diterjemahkan sebagai perintah oleh institusi yang lain. Maka berhati-hatilah Anda untuk mengeluarkan statement. Ya kan? Statement yang Anda keluarkan itu tidak saja didengar oleh bangsa Indonesia, tapi juga oleh bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, belajar dari kasus yang ada, kehadiran Anda di BOP hari ini kita kemudian mendapatkan getahnya. Kapal-kapal tanker kita nggak diizinkan lewat di Selat Hormuz. Gara-gara statement Anda. Gitu loh. Jadi, berhati-hatilah bagi seorang Pak Prabowo. Kalimat Anda itu bisa diterjemahkan macam-macam dengan interpretasi yang macam-macam juga oleh publik. Demikian. Makasih bang, menarik diskusi sama abang.